warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, Akang Teteh, teman-teman semua. Senang sekali Sore. kita bisa berkumpul untuk membahas topik yang cukup spesifik dan penting ya dalam acara obrolan calon eselon. Kami dari kelompok 4 angkatan angkatan 4 kelompok 1,2 ya. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita cuma perkenalkan dulu ya. Pertama, saya sendiri Rifki Yudhistira sebagai moderator. Yang kedua ada pemateri satu, ada Teh Anita. Pemateri kedua ada Kang Hafiz. Pemateri ketiga ada Teh AB. Dan pemateri keempat ada Teh Cinta. Gitu. Oke, langsung saja ya. Topik yang akan kita bahas ini sekarang adalah penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, khususnya pada fokusnya pada aplikasi Sri Kandi di pemerintahan Kabupaten Majalengka. Aplikasi ini adalah aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Intinya ini adalah cara Majalengka untuk mengubah surat menyurat dari dan arsip kertas menjadi digital. Langsung aja ya kita masuk ke pembahasan diskusi ya. Ya, Anita, coba dong jelaskan apa itu Sri Kandi dan kenapa Majalengka itu lebih memilih menggunakan Sri Kandi ini. Sebelumnya, terima kasih ya Rifki atas kesempatannya. Secara sederhana, Sri Kandi itu adalah aplikasi wajib dari pemerintah pusat untuk urusan kearsipan digital. Sebelum ada Sri Kandi, surat menyurat dan arsip di Majalengka itu masih banyak yang manual, lambat, dan rawan hilang. Dengan Sri Kandi, semua surat masuk, surat keluar, penandatanganan, disposisi perintah, sampai penyimpanan arsip dilakukan secara elektronik dan terpusat. Tujuannya satu, mempercepat layanan administrasi agar birokrasi lebih gesit. Begitu kira-kira Kak Arifki. Oke, jadi ini mungkin semacam kantor tanpa kertas ya untuk urut-urutan persuratan dan bisa mengurangi penggunaan kertas juga mungkin ya. Oke, kalau begitu Kak Hafiz, dalam konteks XPBE di Majalengka ya, yang lebih luas, apa sih peran kunci Sri Kandi ini? Oke, jadi dari Sri Kandi Arsip ini saja tuh atau tidak hanya soal arsip aja, Rifki. Jadi Sri Kandi ini tuh punya strategi untuk mewujudkan SPBI itu sendiri gitu. Ada tiga peran di sini tuh. Tiga ya, kayak gini ya. Nah, yang pertama tuh ada integrasi data. Nah, ini tuh arsip digital yang terpadu. Jadi berarti data pemerintah itu menjadi lebih rapi dan mudah diakses oleh semua organisasi perangkat daerah atau OPD. Yang kedua adalah akuntabilitas. Nah, jadi akuntabilitas ini tuh semua alur surat dan disposisi terekam gitu. Siapa yang menandatangani, kapan, dan isi suratnya itu apa. Semuanya itu tercatat gitu. Ini sangat mendukung transparansi dan akuntabilitas kerja pemerintah itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah fungkit indeks SPBE gitu. Jadi implementasi aplikasi umum seperti Srikandi ini tuh otomatis meningkatkan skor atau indeks SPBE di Majalengka. Nah, menunjukkan itu tuh keseriusan kita dalam digitalisasi gitu. Nah, jadi ini juga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari SPBE, dari Srikandi ini sendiri gitu, dari mulai tata naskah dinasnya, kemudian juga lebih tertata dalam hal nomor suratan, semuanya sudah terintegrasi di dalam eh, aplikasi ataupun website ya, website SPBE Srikandi ini sendiri. Seperti itu, Arifki. ya, banyak sekali ternyata manfaatnya yang luar biasa sekali. Dampaknya ke akuntabilitas juga sangat besar. Ini bisa menjadi sebuah legacy besar bagi Kabupaten Majalengka kalau Sri Kandi ini bisa optimal ya. Oke, balik lagi pada Teh Anita nih, kembali ke konsep ya. Mendengar setelah mendengar peran sentralnya ini, apa sih prinsip kearsipan digital yang paling ditekankan dalam implementasi Sri Kandi ini? Apakah hanya sekedar scan-scan dokumen saja atau gimana sih? Prinsip utamanya adalah otentisitas dan integrasi, di mana ini jauh lebih dari sekedar scan dokumen. Dokumen yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik di Srikandi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kertas bertanda tangan basah. Ini penting karena menjamin bahwa arsip digital tersebut asli, tidak dimanipulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Jadi, Srikandi menjamin legalitas arsip di dunia digital. Begitu, Arifki. Oke, jadi menjamin legalitas ya itu kunci ya. Oke, Betul. noted. Oke, Kang Hafiz, dalam konteks teknisnya nih, setelah terintegrasi, bagaimana cara Sri Kandi
memastikan bahwa data dan akses itu sifatnya rahasia dan tetap aman gitu dari akses ya orang-orang yang tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab. Itu pertanyaan yang sangat krusial sih. Jadi, keamanan di Srikandi ini tuh dijamin melalui beberapa lapisan. Nah, pertama itu ada autentifikasi berlapis gitu. Untuk masuk keduanya itu ada sistem menggunakan teknologi tanda tangan elektronik atau TTE yang kita tahu sekarang. Kemudian tersertifikasi yang menjamin keaslian penanda tangannya itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah setiap pengguna hanya bisa mengakses arsip sesuai tingkat otoritasi jabatannya aja. Jadi, arsip rahasia hanya bisa dilihat oleh pihak yang berhak dan semua jejak akses terekam. Jadi contohnya tuh ketika kita menggunakan dari Srikandi ini tuh kita masukin ke dalam si suratnya, kita ajukan dan di situ perlu beberapa verifikasi dari jabatan-jabatan tertentu. Misalkan contohnya saya di sekretariat daerah. Pertama, saya harus meminta verifikasi dulu dari kepala bagian pemerintah. Ketika sudah terverifikasi, selanjutnya adalah verifikasi dari asisten daerah gitu. Nah, nanti setelah sama asisten daerah disetujui verifikasinya, terverifikasi, lanjutlah ke penandatangan, yaitu adalah Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka. Setelah semua terlaksana, akhirnya di Pak Sekda inilah yang menandatangan dari surat itu sendiri gitu. Jadi ada tahapannya dan hanya bisa dilihat oleh setiap jabatan yang sedang memeriksanya aja. Kayak gitu, Arifi. Adanya multi verification mungkin ya, jadi Iya, keamanan yang berlapis dan dicek secara berjenjang bertahap gitu ya. betul. Oke, jadi itu keamanan dan otentisitasnya terjaga ya, kalau kayak gitu ya. Oke, THB nih, dalam proses penerapannya di lapangan, kira-kira nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi Kabupaten Majalengka saat menggunakan Serikandi ini sih? Tantangannya sebenarnya ada 3 area ya, dan ini tuh bukan cuman soal teknologi gitu, tapi bisa jadi dari pertama tuh perubahan kebiasaan atau SDM-nya gitu kan. Kayak pegawai yang udah puluhan tahun tuh kebiasaan nulis atau ngetik di Word gitu kan, terus di-chat gitu kan. Tapi kini harus beralih 100% ke Srikandi gitu, dan ini tuh butuh pelatihan berulang dan dorongan yang kuat gitu untuk memulainya gitu kan. Yang kedua itu adanya kendala jaringan gitu. Meskipun udah baik, tapi koneksi internet di beberapa kantor kecamatan atau OPD di pelosok Majalengka, seperti daerah-daerah yang lemah Sugi, kayak gitu kan masih sinyalnya masih kadang naik turun ya. Jadi masih menjadi hambatan saat harus upload atau download arsip besar gitu kan. Yang ketiga itu dari keamanan standar gitu. Jadi kayak nyamain persepsi standar kearsipan di semua OPD di Majalengka itu agak sulit ya, karena setiap dinas itu punya jenis surat yang beda-beda gitu formatnya, gitu, Kang Rifki. Oke, jadi ya tentang TTM dan jaringan klasik internet itu masalah yang klasik ya di mana-mana dalam digitalisasi juga terutama di Indonesia ini yang penerapan internetnya belum merata ke seluruh negeri gitu ya. Jadi ya itu jadi tantangan kita lah sebagai ASN ya. Terus strategi strategi sendiri di Majalengka untuk mengatasi poin pertama yaitu kebiasaan perubahan SDM. Apakah ada insentif atau ada sanksi bagi yang tidak mau berubah nih? Karena kan ada susah juga ya dikasih tahu tuh sebagai generasi-generasi yang udah susah untuk diajarin teknologi gitu ya. Gimana Cabe? Sebenarnya sudah ada bahasan bahwa pendekatannya itu berjenjang atau top down gitu ya. Jadi yang pertama itu komitmen pimpinan dulu nih yang jadiin kunci gitu. Jadi pimpinan itu harus jadi pengguna yang pertama dan disiplin gitu. Kedua itu terus berupaya melakukan pendampingan intensif ke berbagai OPD gitu, bukan hanya pelatihan pelatihan klasikal gitu kan. Nah, yang ketiga itu adanya dorongan kepatuhan gitu. Nah, dokumen dari luar Srikandi itu nggak akan diakui dalam proses, administrasi gitu kan. Jadi ini maksa setiap pegawai itu untuk menggunakan sistem agar pekerjaannya itu bisa diproses gitu, Kang Rifki. Oke, jadi ya kita sebagai ASN harus mungkin berakhlak loyal, terutama ya penegak jelas, terstruktur, tegak lurus sama aturan gitu ya. Terakhir deh, kita setelah melihat tantangan ini, dampak positif yang sudah terasa dan apa sih dampak positif yang sudah terasa dan apa harapannya ke depannya untuk implementasi Serikandi ini yang khususnya di Majalengka ini? Baik, terima kasih ya Rifki atas kesempatannya. Untuk dampak positifnya sudah nyata, dan yang paling terasa itu adalah waktu pemrosesan yang jauh lebih cepat. Surat bisa ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan meskipun sedang berada di luar kantor. Ini menghilangkan tumpuan kertas dan juga mempercepat pengambilan keputusan
Dan harapannya Sri Kandi ini bisa menjadi pintu gerbang bagi aplikasi-aplikasi SPBE lain di Majalengka. Dengan arsip yang rapi, data yang dihasilkan bisa digunakan untuk perencanaan yang lebih baik. Sehingga pelayanan publik Majalengka ke depannya semakin berkualitas dan juga terpercaya. Begitu, Rifki. Oke, berarti sudah kebukti ya, kalau penerapannya teroptimal dilaksanakan itu kecepatan layanan itu akan terasa gitu, dan akan adanya perbaikan pelayanan juga kepada masyarakat itu dampaknya akan sangat bagus untuk jangka panjang ya. Oke, terakhir sebagai penutup ya untuk sesi tanya jawab ini, dampak yang paling spesifik yang dirasakan oleh masyarakat nih secara tidak langsung dari penggunaan serikat ini apa? Oke. Dampaknya ke masyarakat adalah pada efisiensi layanan publik. Ketika proses internal pemerintah seperti surat menyurat dan disposisi menjadi lebih cepat dan akuntabel, maka proses layanan eksternal juga kepada masyarakat, misalnya izin, rekomendasi, atau pencairan dana, juga ikut menjadi lebih cepat. Selain itu, dengan adanya arsip digital yang terjamin, potensi maladministrasi dan kesalahan data dalam pelayanan dapat diminimalisir. Jadi, masyarakat menerima layanan yang lebih cepat, pasti, dan terpercaya. Jadi begitu, Arif. Oke, sudah luar biasa sekali ya pemaparan dari rekan-rekan semua, sangat banyak insight yang bagus ya. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya Teh Anita, Bung Hafiz, Teh Abe, Teh Tita atas wawasan yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya ambil kesimpulan ya bahwa Sri Kandi ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Majalengka terhadap sistem pemerintah berbasis elektronik atau SBE gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ganti kertas jadi Pak, tapi tentang membangun fondasi administrasi yang lebih cepat, transparan, akuntabel melalui digitalisasi arsip yang legal dan terintegrasi. Gitu. Meskipun tantangan SDM dan infrastruktur itu jaringan masih ada ya, tapi bisa dilihat Majalengka ini menuju ke arah keseriusan untuk terus berinovasi ya, karena kan untuk mewujudkan sebuah visi dari Bupati dan Wakil Bupati itu yang yaitu Majalengka Kampung saya ya. Oke, obrolannya sangat menarik ya, konsep obrolan calon ekspor ini cukupkan sekian dari kami. Tepuk tangan dulu untuk semua. Terima kasih atas pemaparan materinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.